Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk dosen pengampu yang pertama ada Ibu Asri Nuranisa Dwi, SPD MPD. Yang kedua ada Bapak Heru Pratikno, SSMA. Dan teman-teman yang sedang menonton video ini, izinkan saya, Fariha Salma Nabila dengan NPM 10092230026, Angkatan 2023, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian HTI saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Komunikasi melalui WhatsApp dan media sosial lainnya pada mahasiswa FEB Universitas Islam Bandung. Syarat untuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pada HTI saya ini yang sudah saya singkat. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Baik, lanjut saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Nah, salah satu komponen penting dalam kehidupan mahasiswa adalah komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks akademik dan sosial. Tanpa bahasa, alat komunikasi sehari-hari termasuk dalam media sosial, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Media sosial saat ini adalah tempat di mana orang-orang dapat mengungkapkan pikirannya dan keinginannya, terutama di kalangan remaja. Dalam kemajuan teknologi, media sosial menjadi alat yang populer di kalangan siswa untuk berkomunikasi. Media sosial yang saya maksud pada karya tulis Ilma ini, yang pertama ada WhatsApp, yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada Line, Twitter, dan juga Facebook. Komunikasi adalah jenis interaksi di mana orang berdampak satu sama lain. Sengaja atau tidak sengaja, komunikasi sebagai kegiatan sosial sudah menjadi sifat manusia untuk selalu mencoba berhubungan dengan sesamanya. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unisba memiliki mahasiswa yang aktif dan beragam dalam berkomunikasi menggunakan beberapa bahasa. Namun, belum ada penelitian yang membandingkan efektivitas komunikasi melalui WhatsApp dan media sosial lainnya pada mahasiswa FEB Unisba. Nah, penelitian ini potensi WhatsApp sebagai alat komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lainnya telah menjadi platform komunikasi yang populer di kalangan mahasiswa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi media sosial memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh bahasa dalam efektivitas komunikasi melalui WhatsApp dan media sosial lainnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Nah, pembahasan yang kedua ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif melalui survei. Mahasiswa FEB Universitas Islam Bandung menerima kuesioner untuk mengumpulkan data. Nah, sampel yang dibutuhkan adalah 50 responden yang memenuhi kriteria berikut. Mereka harus menjadi yaitu mahasiswa FEB yang aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, dan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan seberapa efektif komunikasi melalui WhatsApp dan platform media sosial yang lainnya. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu identitas, yang kedua yaitu ada penggunaan media sosial dan efektivitas komunikasi. Ya, dan pada bagian yang ketiga yaitu ada preferensi media sosial dan kualitas komunikasi. Langsung saja pada bagian yang pertama yaitu identitas. Analisis data dari 56 responden mahasiswa FEB Unisba mengungkapkan profil demografis berikut. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin, di mana 42,9% responden yaitu laki-laki, dan sisanya yaitu 57,1 sebagai mayoritas yaitu perempuan. Nah, untuk usia 17-21 tahun sebanyak 89,3%, dan yang terbanyak angkatan 2023 yaitu 53,6%, dan program studi yaitu ada 3 program studi. Yang pertama itu ada ekonomi pembangunan, yang kedua itu ada manajemen, dan yang ketiga ada akuntansi. Nah, bagian yang kedua yaitu penggunaan media sosial dan efektivitas komunikasi. Nah, pada pertanyaan yang pertama yaitu penggunaan media sosial, di mana WhatsApp sebanyak 49,6% merupakan media sosial paling populer. Nah, yang kedua yaitu Instagram sebanyak 87,5%, dan Twitter 44,6% di posisi kedua dan juga yang ketiga. Dan selanjutnya yaitu penggunaan media sosial lainnya seperti YouTube, Line, Facebook, dan yang lainnya relatif rendah.
adapun tujuan penggunaan media sosial, yang pertama, responden memilih sebagai berkomunikasi dengan teman. Banyak responden yang memilih pada bagian yang pertama ini 53 orang, dan yang kedua ada hiburan sebanyak 47 responden, yang ketiga ada berbagai informasi 45 responden, dan yang keempat ada pendidikan sebanyak 38 responden. Nah, adapun efektivitas komunikasi pada 26 responden ini menjawab mayoritas responden menggunakan WhatsApp sangat sering, yaitu sebanyak 64,3%. Dan yang kedua ada WhatsApp dinilai sangat efektif sebanyak 60,7%. Dan yang ketiga media sosial lainnya juga efektif, yaitu ada Instagram, ada Facebook, Line, Twitter, sebanyak 37,5% sangat efektif dan 41,1% efektif. Nah, setelah saya identifikasi, responden menjawab kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari WhatsApp itu ada yang pertama mudah digunakan, cepat dan efektif, fitur-fitur lengkap seperti ada fitur video call, video singkat, dan yang lainnya. Yang terakhir itu ada privasi dan keamanan yang terjamin. Nah, di balik dari kelebihan WhatsApp tersebut ada kekurangannya. Yang pertama ada ketergantungan internet. Yang kedua ada keamanan data yang rentan. Karena ada beberapa responden yang menjawab pada WhatsApp tersebut kurangnya keamanan data yang rentan, sehingga banyak penipuan yang masuk pada media sosial WhatsApp tersebut. Yang ketiga yaitu penipuan dan hoax yang tadi telah saya sebutkan. Yang terakhir itu batasan ukuran file. Karena beberapa responden menjawab apabila mahasiswa mengirimkan file, nah kekurangan pada WhatsApp tersebut ada batasan ukuran filenya yang tidak memungkinkan untuk mengirimkan file tersebut lewat WhatsApp. Kemudian ada rekomendasi yang direkomendasikan oleh para responden. Yang pertama ada meningkatkan keamanan dan privasi WhatsApp. Yang kedua ada mengembangkan fitur anti penipuan. Yang ketiga ada meningkatkan batasan ukuran file. Yang keempat ada mengoptimalkan penggunaan data. Dan yang kelima ada menambah fitur profesional. Nah, bagian ketiga ini ada preferensi media sosial dan kualitas komunikasi. Nah, pada preferensi media sosial ini sebanyak 83,9 responden memilih WhatsApp sebagai media sosial utama dan 16,1% memilih Instagram. Alasan memilih WhatsApp, para responden menjawab kemudahan penggunaan, fitur lengkap dan privasi dan keamanan. Alasan memilih Instagram, kemudahan penggunaan, fitur lengkap dan berbagai informasi dan visual bisa didapat di Instagram. Nah, adapun kesalahpahaman dalam komunikasi, yang pertama ada mayoritas responden mengalami kesalahpahaman moderat melalui WhatsApp, yaitu sebanyak 42,9 responden menjawab hal tersebut, dan media sosial lainnya sebanyak 53,6%. Nah, yang kedua yaitu ada kesalahpahaman sering terjadi dan perlu diperhatikan. Nah, adapun pada lanjutan kali ini ada salah satu diagram faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi pada responden. Yang pertama itu ada kualitas jaringan, bisa dilihat di sini. Kualitas jaringan menjadi dominasi sebanyak 76,8%, dan yang kedua itu kecepatan respon sebanyak 31 responden menjawab, dan yang ketiga ada kesalahpahaman yaitu sebanyak 24 responden menjawabnya, dan yang terakhir ada penggunaan bahasa sebanyak 1 responden menjawabnya. Nah, pengalaman responden memakai media sosial yaitu WhatsApp. Yang pertama ada kualitas gambar dan suara yang lancar, yang kedua ada kemudahan berbagi informasi, yang ketiga ada mempersingkat jarak dan memperbaiki komunikasi, yang keempat ada saran untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Pada saran kali ini, yang pertama ada selektif menyebarkan informasi, yang kedua menggunakan media sosial dengan bijak, yang ketiga itu meningkatkan penggunaan tanda baca, yang keempat ada mengatur waktu penggunaan, yang kelima memilih informasi dan bahasa yang tepat, dan yang terakhir ada normalisasi panggilan. Nah, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa WhatsApp sebagai platform komunikasi paling efektif, yaitu sebanyak 64,3 responden menjawabnya. Namun, kesalahpahaman masih sering terjadi. Faktor kualitas jaringan, kecepatan respon, dan kesalahpahaman mempengaruhi kualitas komunikasi. Strategi seperti selektif menyebarkan informasi dan menggunakan media sosial dengan bijak dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Untuk tambahannya juga, ada mayoritas responden sebanyak 83,9% memilih WhatsApp sebagai preferensi berkomunikasi, disusul oleh Instagram sebanyak 16,1%. Penggunaan media sosial ini
mempersingkat jarak dan memperbaiki komunikasi berkat kualitas gambar dan suara yang lancar serta kemudahan berbagai informasi. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, perlu dilakukan beberapa strategi seperti selektif dalam menyebarkan informasi, menggunakan media sosial dengan bijak, meningkatkan penggunaan tanda baca, mengatur waktu penggunaan dan normalisasi panggilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang perilaku komunikasi mahasiswa dan implikasinya bagi pengembangan strategi komunikasi yang efektif. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi kali ini demikian presentasi hasil penelitian KTI saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kritik konstruksi Bapak dan Ibu, dan juga teman-teman yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.